Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Masuk dalam episode kelima series pembahasan kelas-kelas dalam UFC. Kali ini kelas yang akan dibahas adalah kelas featherweight. Fighter yang bertanding di kelas ini adalah fighter dengan berat 145 pounds atau sekitar 65 kg. Awalnya kelas ini bisa dibilang merupakan tahta kerajaan Jose Aldo. Sejak WEC bergabung dengan UFC, Jose yang sebelumnya merupakan juara WEC featherweight dilantik menjadi juara UFC featherweight pertama. Setelah itu, Jose Aldo mempertahankan gelarnya selama 1848 hari dalam 7 partai perebutan sabuk. Dalam ranking Sherdog Power 4 Pound di bulan April tahun 2017, Jose Aldo dinobatkan sebagai featherweight terbaik dalam sejarah MMA. Semakin tinggi ia terbang, maka semakin keras jugalah ia jatuh. Dan itulah yang terjadi pada Jose Aldo. Rekor sangat gemilang yang ia miliki harus runtuh dengan sangat tragis. Conor McGregor datang bagai badai dan mengobrak-abrik divisi ini. Kemudian Conor meninggalkan kelas ini terbengkalai dan melangkah ke kelas lightweight. Setelah itu, banyak bintang baru masuk dan mewarnai kelas ini, sehingga featherweight sekarang bukan hanya sekedar Conor dan Jose Aldo semata. Jose Aldo bahkan sekarang berada di peringkat 11 dalam ranking ini. Menyadari ini bukan eranya lagi, Jose Aldo sekarang bertanding sebagai fighter di kelas bantamweight. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke peringkat 10. Di peringkat 10 diduduki oleh Dan 50K IG, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 2 kali kalah. Dan IG masih terbilang baru di panggung UFC. Setelah kemenangannya melawan Luis Gomez, akhirnya ia dikontrak untuk bergabung dengan UFC. Namun sayang, pertandingan pertamanya di UFC adalah kekalahan. Akhirnya ia memperbaiki dirinya dan memenangkan pertandingan berikutnya secara spektakuler melalui knockout dalam 50 detik. Setelah itu, Dan IG memberikan alasan penyemangatnya, yaitu rekan-rekan fighternya dalam Dominance MMA. Just before this fight, Khabib sent me a video. He said, "Brother, it's Dan time, it's Dan time." So, just being around all these awesome guys, champions, being around the highest level, surrounding myself with the guys who are on the top. That's where I want to be. So, I've always heard from wise people, surround yourself with people who are better than you, people who are higher than you, and, you'll soon be there. Benar saja, setelah itu, Dan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Meskipun kemenangan terakhirnya melawan Edson Barbosa menimbulkan kontroversi, karena banyak yang beranggapan Barbosa lah yang memenangkan pertandingan itu. Di peringkat 9 diduduki oleh Jeremy Lilliton Stephen, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 28 kali menang dan 18 kali kalah. Mungkin orang-orang mulai mengenalnya saat ia dipermalukan Conor dalam press conference UFC 205. Who do you think would give you the hardest fight out of anybody on stage? Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er, right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. They're not. Who the is that guy? Who the is that? Meskipun ditertawakan, sebenarnya apa yang dikatakan Jeremy adalah benar, dan Conor pun mengakuinya. Jeremy memiliki knockout power yang luar biasa. 19 pertandingan dalam karirnya, ia menangkan melalui knockout. Meski demikian, karir Jeremy saat ini sedang redup karena berada dalam 4 kekalahan berturut-turut. Di peringkat 8 diduduki oleh Frankie The Answer Edgar, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 8 kali kalah. Frankie Edgar merupakan nama lama di panggung UFC kelas featherweight ini. Ia sudah bergabung dengan UFC selama 13 tahun. Frankie adalah mantan juara UFC lightweight. Namun melihat kelas lightweight terlalu brutal saat ini, Frankie turun kelas ke kelas featherweight. Di kelas featherweight ini, Frankie tidak berniat hanya singgah saja. Namun, ia berniat untuk menjadi juara juga. Tapi sampai saat ini sabuk juara featherweight itu belum pernah terbalut pada pinggangnya. Kesempatan itu pernah muncul 2 kali dalam karirnya, yaitu dalam UFC 200 melawan Jose Aldo dan dalam UFC 240 melawan Max Holloway. Namun sayang, ia harus kalah dalam 2 kesempatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, rasanya jarak antara dirinya dengan sabuk impiannya makin jauh.
karena umurnya yang mulai mengejar dan generasi-generasi muda yang lebih brutal. Di peringkat 7 diduduki oleh Josh Emmett, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 2 kali kalah. Posisinya di peringkat 7 ini baru saja ia peroleh atas kemenangannya melawan Shane Burgos yang hanya pernah kalah 1 kali dalam karir MMA-nya. Josh Emmett yang baru saja mengalami operasi ACL itu mampu menampilkan pertarungan yang spektakuler. Tinjunya berulang kali merobohkan Shane. Meskipun Shane mampu bangkit dari pukulan Josh tersebut, namun Josh tetap mendominasi pertandingan. Atas penampilan yang spektakuler di antara dua prajurit tersebut, pertandingan ini mendapatkan penghargaan Fight of the Night dan Fight of the Month dari UFC. Di peringkat 6 diduduki oleh Calvin The Boston Finisher, Qatar. Fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 4 kali kalah. Qatar bisa dibilang merupakan ujian terberat bagi Zabit di dalam UFC, dan juga menjadi fighter yang seolah mengekspos kekurangan Zabit, yaitu kardio dari Qatar. Namun dalam akhir pertandingan, semua penonton melihat betapa kelelahannya Zabit dibuat Qatar, dan hal itulah yang membuat para fans MMA meragukan Zabit bisa memenangkan championship rounds yang memakan 5 ronde. Memasuki top 5 di peringkat 5 diduduki oleh Jair El Panther Rodriguez, fighter asal Meksiko dengan rekor bertanding 13 kali menang dan 2 kali kalah. Menjadi fighter asal Meksiko, boxing sudah mengalir dalam diri Jair. Namun senjata Jair tidak hanya tangannya. Menggeluti taekwondo sejak kecil dengan segudang prestasi, Jair pun memiliki tendangan yang spektakuler. Dwi Hurige atau tendangan kait menjadi senjata utama Jair. Selain itu, Jair pun tidak takut untuk mempraktekkan tendangan-tendangan level tinggi lainnya, yang tentunya memiliki resiko kecolongan tinggi jika dipraktekkan di pertarungan MMA. Meskipun belum ada kepastian dan jadwal yang jelas, Jair diisukan untuk bertanding melawan Zabit. Pertandingan dari mereka berdua dipastikan akan sangat fantastis, di mana mereka akan saling menampilkan teknik bela diri dengan level tinggi, dan jika pertandingan tersebut bisa terjadi di tahun ini, pastinya akan masuk nominasi Fight of the Year melawan pertandingan Joanna versus Weili dan Dustin versus Hooker. Di peringkat keempat diduduki oleh The Korean Zombie Chan Sung Jung, fighter asal Korea Selatan dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 5 kali kalah. Perjalanannya menjadi top contender di kelas ini bisa dibilang cukup panjang. Ia bergabung di UFC sejak tahun 2011. 3 kemenangan berturut-turut dan kemenangan terakhirnya atas Dustin Poirier membuatnya mendapatkan kesempatan untuk merampas sabuk juara UFC featherweight dari Jose Aldo. Namun sayang, ia harus kalah dengan TKO di ronde keempat pada menit kedua. Setelah itu Chan Sung Jung meninggalkan panggung UFC karena harus mengikuti wajib militer. Di tahun 2017, usai menunaikan kewajibannya, ia kembali ke panggung UFC dan memenangkan 3 pertandingan melalui knockout di ronde pertama. Kemenangan terakhirnya atas Frankie Edgar di Busan membuat rankingnya naik, dan di akhir pertandingan, Chan Sung Jung menantang juara UFC featherweight saat ini, Alexander Volkanovski. I want Volkanovski. Namun sepertinya lawan yang akan dihadapi The Korean Zombie berikutnya bukanlah Volkanovski. Di peringkat ketiga diduduki oleh TCT Brian Ortega, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 1 kali kalah. Menjadi murid langsung Rener Gracie memberikan kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu yang luar biasa pada Ortega. Julukan TCT atau Triangle City pada namanya adalah karena kuncian triangle choke yang menjadi ciri khas gaya bertarung dirinya. Brian Ortega merupakan fighter tak terkalahkan. Sebelum akhirnya, ia bertanding melawan Max Holloway dalam perebutan sabuk juara UFC featherweight. Namun sayang, Brian tidak mampu menanggung skill boxing Max yang terlalu brutal. Di akhir ronde keempat, dokter menyatakan Brian sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan. Ketika sebelumnya kita membahas The Korean Zombie dan mengatakan bahwa lawan dia berikutnya bukanlah Volkanovski, adalah karena Chan Sung Jung dan Brian Ortega sedang bersih tegang saat ini. Hal itu dikarenakan ketika menyaksikan UFC 248, Brian Ortega menampar bintang K-pop
Jay Park, yang merupakan sahabat The Korean Zombie dan juga translatornya. Kejadian itu membuat fans K-pop mengamuk dan membombardir laman Instagram Brian. Akhirnya, Brian pun meminta maaf dan menjelaskan alasannya. Kendati demikian, perselisihan di antara mereka berdua nampaknya tidak akan terselesaikan, sampai mereka berdua saling beradu pukulan. Di peringkat kedua, diduduki oleh Zabit Magomed Sharipov, fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 18 kali menang dan 1 kali kalah. Ketika sebelumnya kita melihat George St. Pierre membawa seni bela diri ke level yang baru, selanjutnya Zabitlah yang membawa seni bela diri itu ke level yang lebih baru. Striking yang ditampilkan Zabit seolah belum pernah ditampilkan fighter lain sebelumnya. Namun jangan lupa, Dagestan dikenal karena melahirkan pegulat-pegulat monster, dan Zabit pun tidak terkecuali. Ekspresi Joe Rogan dalam podcastnya seolah memberikan gambaran betapa fenomenalnya Zabit Magomed Sharipov ini. There's this guy that fought on the undercard, Zabit Magomed Sharipov. Holy shit is this guy. He's fucking phenomenal. An animal? He's one of Mark Henry's guys down in New Jersey, from Dagestan, where there's just something in the water over there. Yeah. They create well, they train animals. with bears. Zabit, that guy is fucking talented. Very, very talented. And Mark Henry was telling me about this kid a long time ago. And he was telling me, he goes, I got a world champion. He goes, this guy's going to be a world champion. I was like, wow, when Mark Henry tells you that? Yeah. No, that's probably going to happen. Akun YouTube official UFC telah menyiarkan tayangan ulang pertandingan antara Zabit Magomed Sharipov melawan Kyle Bochniak. Dan kalian wajib menyaksikan pertandingan tersebut. Di peringkat pertama, diduduki oleh Max Blessed Holloway, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 5 kali kalah. Usai kekalahannya melawan Conor McGregor 7 tahun silam, Max bangkit dan menang sebanyak 13 pertandingan berturut-turut. Hal ini menjadikannya duduk di peringkat ketiga, rekor kemenangan berturut-turut terbanyak dalam sejarah UFC. Rekor tersebut dihentikan saat perebutan sabuk juara interim UFC Lightweight melawan Dustin Poirier dalam UFC 236. Kekalahan tersebut mengurungkan dirinya untuk melangkah ke kelas Lightweight dan tetap di kelas Featherweight. Benar saja, ia mengalahkan Frankie Edgar yang coba merampas sabuk juara UFC Featherweight darinya dalam UFC 240. Setelah selama 925 hari sabuk emas tersebut terbalut pada pinggangnya, ia dikalahkan oleh Alexander Volkanovski dalam UFC 245. Di bulan ini, Max menantang kembali Volkanovski untuk mengambil kembali sabuknya dalam UFC 251 tanggal 11 Juli 2020. Di peringkat juara, diduduki oleh Alexander the Great Volkanovski, fighter asal Australia dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 1 kali kalah. Volkanovski merupakan salah satu atlet yang belum pernah kalah sekalipun di panggung UFC. Awalnya, tidak ada yang menyadari bahwa Volkanovski akan menjadi raja di kelas featherweight. Namun kemenangannya atas Chad Mendes dan Jose Aldo membuat fighter-fighter di UFC, khususnya Max Holloway, untuk mewaspadai Volkanovski. Dan dalam UFC 245, Volkanovski membuktikan dirinya pada dunia usai merampas sabuk juara dari Max Holloway. Dalam pertandingan itu, Max Holloway kalah karena teknik rahasia dari Volkanovski, yang sebenarnya tidak rahasia-rahasia banget, yaitu sebuah teknik dasar dalam ilmu kickboxing maupun Muay Thai, namun selalu dipandang sebelah mata oleh orang pada umumnya. Volkanovski terus-terusan menganiaya kaki Max Holloway, sehingga Max tidak mampu mengeluarkan skill boxingnya yang membutuhkan kaki sebagai fondasi. Pembahasan mendetail mengenai rematch di antara mereka berdua akan dibahas di video Fight Week yang akan tayang beberapa hari lagi ya. Demikian pembahasan mengenai kelas featherweight. Siapa fighter favorit kalian di kelas ini? Dan kelas apa yang berikutnya Radio Tempur bahas? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.